Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggul Sri Agustiningsih. Saya adalah dosen dalam bidang keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Pembelajaran mata kuliah keperawatan anak ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 praktikum laboratorium. Dalam 1 minggu, mahasiswa itu belajar selama 8 jam. Terdiri dari 3 jam untuk teorinya dan 5 jam untuk prakteknya. Mata kuliah keperawatan anak ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak baik pada rentang sehat maupun sakit, tentunya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses keperawatan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan anak ini diharapkan mahasiswa itu mampu menguasai konsep asuhan keperawatan anak dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkatan usia. Selanjutnya, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Selanjutnya, capaian dari mata kuliah pembelajaran keperawatan anak ini yaitu mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Berikutnya, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Berikutnya, dalam mata kuliah keperawatan anak ini, mahasiswa memperoleh materi tentang konsep dasar keperawatan anak yang di dalamnya mencakup konsep keperawatan anak, baik itu sehat maupun sakit, kemudian filosofinya, paradigmanya, kemudian terkait dengan FCC atau Family Center Care atau Traumatic Care. Berikutnya, mahasiswa mempelajari tentang konsep bermain. Nah, nanti diharapkan dari konsep ini, mahasiswa mampu membuat proposal terapi bermain sampai dengan mensimulasikannya. Berikutnya terkait dengan keperawatan anak sehat, yaitu konsep pemeriksaan perkembangan anak. Yang dipelajari di sini diantaranya yaitu KMS, yaitu Kartu Menuju Sehat, kemudian ada DDST atau Denver Development Screening Test, kemudian ada KPSP atau Questionnaire Screening Perkembangan. Ini nanti selain dipelajari secara konsepnya juga dipraktekkan atau disimulasikan. Berikutnya, di mata kuliah keperawatan anak ini juga materi yang disampaikan kepada mahasiswa ada hospitalisasi dan konsep anak sakit. Di dalamnya mencakup reaksi-reaksi anak ketika dilakukan hospitalisasi atau dirawat inap. Berikutnya ada konsep keperawatan anak sehat terkait dengan bimbingan anticipatory guidance, termasuk di dalamnya ada toilet training, kemudian konsep dasar imunisasi pada anak. Selain itu, mahasiswa dalam mata kuliah keperawatan anak ini juga mendapatkan terkait dengan konsep manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Nah, ini dimulai dari mahasiswa mampu melakukan penilaian, kemudian mengklasifikasikan, sampai dengan nasihat kepada ibu, lakukan rujukannya,
terkait dengan pelaporan dan dokumennya itu juga dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian juga terkait dengan konsep neonatus esensial, di sini mencakup mempertahankan termoregulasi atau nutrisinya atau pernafasannya, kemudian pencegahan infeksi juga dipelajari. Berikutnya ada konsep asuhan pada bayi resiko tinggi. Ini yang dipelajari kaitannya dengan BBLR, ya, bayi dengan lahir berat itu rendah, kemudian ada hiperbilirubin. Nah, berikutnya ada konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, yang dipelajari di sini ada autism, ada ADHD, kemudian ada termasuk child abuse, itu juga dipelajari di sini. Ada juga sindrom Down, ya, atau retardasi mental juga dipelajari. Termasuk ada screeningnya, yaitu CHAT dan KMME-nya. Nah, semuanya dipelajari oleh mahasiswa. Berikutnya terkait dengan asuhan keperawatan pada anak sakit juga dipelajari, yaitu konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman, patologis dari sistem termoregulasi dan imun. Ini kaitannya dengan kasus demam atau campak yang dipelajari di sini. Kemudian konsep asuhan dengan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, patologis dari sistem pernapasan, kardiovaskuler, hematologi, yang dipelajari oleh mahasiswa, yaitu terkait dengan asma, kemudian pneumonia, ada PJB atau penyakit jantung bawaan, kemudian ada talasemi, leukemi, itu juga dipelajari di konsep ini. Berikutnya ada konsep asuhan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang dipelajari di sini ada KKP, kemudian ada tipoid, kemudian ada juga DM juvenil. Ini dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah keperawatan anak ini. Kemudian ada juga konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih atau kelainan kongenital atau perioperatif. Di antaranya yang dipelajari yaitu atresia ani, kemudian ada kasus hipospadi juga termasuk dalam konsep ini. Berikutnya ada konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler, juga dipelajari dalam mata kuliah keperawatan anak. Ini yang dipelajari diantaranya yaitu ada diare, kemudian ada DHF, ada nephrotic syndrome, itu termasuk dalam mata kuliah untuk konsep asuhan keperawatan dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit. Kemudian ada juga konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. Ini mahasiswa mempelajari kasus cerebral palsy, hidrosefalus, kemudian ada skoliosis juga, ada poliomyelitis. Kemudian dalam sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan ini memadukan sistem sinkronus dan asinkronus. Untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan active sharing knowledge dan small group discussion, termasuk di dalamnya simulasi. Dalam penggunaan medianya untuk mata kuliah keperawatan ini menggunakan LMS, kemudian ada Zoom, ada Google Meet, WA video call, ada Google Classroom juga. Nah, ini beberapa yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan anak. Baik itu
luring, daring, ini diharapkan mampu menjaga interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Berikutnya terkait dengan sistem penilaian, ini penilaian untuk mahasiswa dalam mata kuliah keperawatan anak ini termasuk penugasan. Ini ada individu dan kelompok, ada ujian tengah semester, ada juga ujian akhir semester. Untuk teorinya ini bobotnya 67%, kemudian terdiri dari yang UTS-nya itu penilaiannya 40%, UAS-nya 40%, dan untuk penugasannya 20%. Untuk teori batas kelulusannya yaitu 68, nilainya dengan nilai mutu 2,76, walaupun ini masih C sudah disebut lulus. Kemudian untuk penilaian praktek laboratorium, bobotnya yaitu 33%. Ini terdiri dari skillnya yaitu 70%, pelaporannya 30%. Batas mahasiswa disebut lulus dalam praktek yaitu 75. Dengan nilai mutunya 3,25, ini masuk ke B. Dalam pemberian penilaian, selain yang di atas ini, presensi mahasiswa juga termasuk di dalam penilaian. Untuk sistem indikator beserta jenis penugasan, baik itu individu atau kelompok, selalu kita diskusikan bersama dengan mahasiswa dalam forum kontrak perkuliahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.